Selamat datang para hadirin pada Conference on Indonesian Foreign Policy 2025 di ruangan bebas aktif. Selamat datang di ruangan ini. Kita akan segera memulai sesi pertama yang berjudul From BRICS, OECD, RCEP, CPTPP, Trump's Tariffs, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, and others, the scorecard for President Prabowo's first year economic diplomacy, yang akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. For audiences who need the interpretation devices, you may take the device outside the room and don't forget to put it back after the session ends. Seluruh hadirin dimohon untuk segera mengambil tempat duduk masing-masing karena sesi akan segera dimulai. Bagi peserta yang akan ingin ke toilet atau musola, mohon mengikuti arahan signage yang berada di luar ruangan. Para hadirin semuanya yang sudah ada di bebas active room, mohon untuk tidak meninggalkan ruangan di saat sesi berjalan karena akan dapat mengganggu berjalannya diskusi. Untuk memulai sesi From BRICS, OECD, RCEP, SPTTP, Trump's Tariffs, Indonesia-EU CEPA, Indonesia-Canada CEPA, and others, the scorecard for President Prabowo's first year economic diplomacy, saya mengundang Ibu Diana Syara sebagai seorang jurnalis yang akan memoderatori sesi ini. Kepada Ibu Diana, saya persilahkan. Cek. Okay. Hi everyone. Selamat pagi menjelang siang. Salam kenal semuanya. Nama saya Diana Syara. I'm a journalist. I used to work for CNN Indonesia and now I work for China Central Television. And yes, today, as you've heard before from the MC, that I'm going to moderate diskusi hari ini. Dan bahasanya ini tentunya sangat penting ya, karena we're going to talk about the Indonesian economic outlook in the past, in the present, and also in the future. And specifically, sorry, that was a bit loud. Right, so the theme for today is 1 tahun dari hasil diplomasi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya mungkin aku kasih sedikit a little background on this topic that we're going to discuss. This year he made several economic achievement seperti joining BRICS, also penanganan tarif Trump dengan kesepakatan 19%, ada penuntasan EU Indonesia SIPA, ada Indonesia Canada SIPA, ada upaya aksesi OECD dan CPTPP yang juga tetap berlanjut. Namun tentunya kebijakan ekonomi itu dan semakin terbukanya Indonesia juga menimbulkan adanya vulnerability tentunya ya. Dan itu juga menimbulkan berbagai tantangan. Dan secara internal sendiri misalnya tantangan dari aksesi OECD dan CCTP ini juga kan menuntut reformasi dari BUMN dan juga procurement dari pemerintah. Dan juga regulasi domestik yang belum sepenuhnya selaras mungkin ya dengan standar dari internasional. Dan dari eksternalnya sendiri tentunya perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang terjadi juga akan sangat berpengaruh. Seperti tren proteksionisme, ada penguatan rantai pasok di kawasan, penggunaan tarif dan pembatasan ekspor untuk kepentingan politik. Dan jadi pada intinya sesi ini kita akan melihat seperti apa evaluasi dari 1 tahun kebijakan atau manuver diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Prabowo dan seperti apa saat ini kondisinya dan juga seperti apa nanti ke depannya, apa saja yang harus kita antisipasi. Dan untuk membicarakan itu semua sudah ada bersama kita semua this fine gentleman, pilar-pilar ekonom dari Indonesia. Tepuk tangan untuk para panelis kita. Ya, saya akan mengundang satu-satu. Pertama ada Pak Edi Priopambudi. Yes, give him a big applause. Pak Edi ini adalah Deputi Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Menko Perekonomian. Jadi Pak Edi ini nanti yang saat ini dan kedepannya akan menjembatani antara kebijakan dan juga eksekusi investasi yang telah dari hasil semua diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.
Dan juga yang kedua sebenarnya ada Her Excellency Ibu Menteri Roro Widya Putri, namun dia ini akan hadir dan memberikan video. Jadi dia tidak bisa hadir di sini secara fisik, tapi dia telah memberikan kita video yang bisa kita tonton semua nanti ya. Dan yang ketiga ada Director of ASEAN External Relation at Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, Pak Sade Bimantara. Yes, beliau ini akan memastikan ya bahwa economic engagement yang dilakukan oleh Indonesia ini nanti align dengan keseimbangan geopolitik dan strategi regional. So he gonna make sure that Indonesia didn't accidentally break the international chessboard. Right, and then the fourth panelist we have Pak Arsyad Rashid. Yes, give a round big of applause. He is the chairman of Indonesian Business Council. Dan Pak Arsyad ini dengan segala pengalamannya tentunya akan menjadi the voice of Indonesian business leaders. Dia adalah representasi ya dari seperti apa business environment yang ada di Indonesia dan juga industri di Indonesia. And then yang terakhir ada Pak Enrico Tanuwijaya. He is the UOB ASEAN economist. So Pak Enrico ini he's gonna become beliau akan memberikan insight secara makroekonomiknya. Dia juga akan melihat apa sih sebenarnya yang Indonesia butuhkan ya, terutama di regional Asia Pasifik ya Pak. Baik, sekali lagi give all our panelists big round of applause. Right, and also to all of you actually that are here and joining us. Applause for everyone in the room. Okay, without further ado, I'm going to start today's discussion with a question. My first question adalah tentang analisa dari para panelis ini sendiri ya terhadap diplomasi ekonomi Indonesia baik secara bilateral dan multilateral dalam 1 tahun terakhir dilihat dari konteks geopolitiknya, perdagangannya dan juga dari investasinya. Dan untuk menjawab itu semua kita mulai dari Pak Edi tentunya ya, juru dari investasi. Ya, silakan Pak Edi mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini juga hadir beberapa duta besar. Pak Dubes Romans is one of my best friends. Saya agak terkejut juga. Oh ya, Pak Dubes Malaysia nih. Saya agak terkejut juga nih. Ternyata tidak hanya Blackpink yang membuat rame Jakarta, tapi ternyata foreign policy juga bisa membuat rame Jakarta. Berarti artinya kita udah siap menuju ke global stage. Jadi kalau tadi pertanyaannya seperti itu, sebenarnya saya ingin menggambarkan dengan lebih mudah. Ambisi Indonesia di dalam global players adalah seperti kalau teman-teman lihat itu multi-plug adapter yang bisa nyolok kemana aja, ya kan? Karena kalau kita mau traveling kan pasti kita butuh untuk kita sesuaikan dengan bentuk soketnya seperti apa. Nah kita juga melihat ke situ. Kita sudah melihat ada paling tidak 3 indeks. Pertama adalah technological index, karena sekarang semua mengarah kepada technological advancement. Kedua, social mobility, bagaimana kita mengelola mobilitas sosial dengan negara-negara yang menjadi mitra. Dan yang paling penting lagi sekarang adalah energy stability, karena untuk mengelola investasi pasti dibutuhkan energi. Nah kalau kita lihat dari semua fora yang diikuti Indonesia, mulai tadi BRICS, kemudian ada OECD, CPTPP, CEPA, termasuk yang sekarang juga lagi kita selesaikan G20, semuanya sudah kita ukur sebenarnya indeksnya kita akan unggul di mana. Nah persoalannya adalah biasanya kalau muncul di dalam suatu pertanyaan dasar dari investasi, terutama ketika masuk ke Indonesia, 2 yang paling penting. Pertama adalah rule of the game. Bagaimana sih aturan main di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Kedua,
adalah ketersediaan energi. Karena energi itu untuk memulai suatu usaha pasti harus ada itu. Dua hal sederhana ini yang sebenarnya harus dipersiapkan. Nah, kalau kita lihat setahun ini di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran, kita sudah menyelesaikan cukup banyak proses perundingan. Yang ini kita akan lihat nanti semua implementasi yang kita akan masukkan di dalam CEPA. Karena proses untuk membuat suatu perundingan kan tidak hanya sekedar menyelesaikan disiplin di dalam perjanjiannya, tapi sebenarnya bagaimana melaksanakan disiplin tadi. Nah, ini PR-nya akan lebih banyak di dalam. Nah, Indonesia membutuhkan ini untuk external push dalam rangka melakukan reform terhadap policy yang ada di saat ini. Mungkin saya jawab itu dulu. Baik, terima kasih jawabannya Pak Edi. Nah, untuk pertanyaan ini juga sebenarnya sudah dijawab ya sama Ibu Menteri Roro Diah Widya Putri, tapi karena beliau berhalangan hadir, maka beliau mengirimkan video message untuk kita terkait jawabannya hasil analisa dia selama ini. Silahkan kita nonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya dan yang terhormat Dr. Dino Patijalal, the Chairman and Founder of FPCI, hingga seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah hingga asosiasi yang hadir pada kesempatan hari ini. Dalam 1 tahun terakhir, diplomasi ekonomi Indonesia berada pada fase yang semakin strategis dan dinamis. Kita menyaksikan geopolitik global yang semakin terfragmentasi dengan rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok. Lalu kemudian kita juga melihat betapa luar biasanya konflik yang berada di Timur Tengah dan Eropa Timur, serta juga munculnya kembali kebijakan proteksionisme di berbagai negara. Semua ini menciptakan ketidakpastian bagi perdagangan global dan situasi ini juga berdampak langsung pada perdagangan internasional kita hingga stabilitas rantai pasok, lalu kemudian iklim investasi global termasuk bagi Indonesia. Namun Indonesia tetap dapat menjaga neraca perdagangan internasional kita tetap berada di surplus sepanjang Januari hingga September, dan surplus neraca perdagangan Indonesia per September 2025 hanya untuk bulan itu mencapai 4,3 miliar US dollars. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri tetap terjaga positif, di mana pertumbuhan kita berada di 0,4% year on year, dan juga PDB kita di atas dasar harga berlaku sebesar 6.060 triliun rupiah berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik. Kementerian Perdagangan secara masif menjalankan perjanjian dagang yang telah berhasil menyelesaikan dan juga mengimplementasikan 23 perjanjian dagang dalam bentuk PTA, FTA hingga SIPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan 30 negara yang tersebar di 6 region. Dan yang terbaru kita tahu bahwa tahun ini khususnya sudah diratifikasi dan sudah ditandatangani perjanjian dagang antara Indonesia, Kanada, SIPA, Indonesia, Peru, SIPA. Secara substansial kita sudah menyelesaikan juga Indonesia, EU, SIPA, hingga Indonesia, Tunisia, PTA. Dan harapannya semua bisa rampung sesuai dengan rencana. Perjanjian dagang juga merupakan salah satu komitmen kami di Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara mitra dagang di tengah tren proteksionisme. Kita tahu ini saat ini sedang terjadi dalam perdagangan global kita. Dan kinerja kita menunjukkan tren yang sangat baik karena pada Januari hingga September 2025 ekspor Indonesia telah tumbuh 8,14%, yaitu melampaui sebetulnya target tahun 2025 di mana target kita berada di 7,1%. Dan capaian ini sangat amat luar biasa dan menjadi momentum tersendiri untuk terus meningkatkan ekspor kita.
Selain dari itu, untuk memanfaatkan perjanjian dagang, para pelaku usaha diharapkan dapat mencari mitra dagang dari negara-negara yang sudah memiliki kesepakatan dengan Indonesia. Dan kami juga menyadari bahwa pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Maka kami selama ini sudah melakukan engagement dengan berbagai asosiasi, khususnya Kadin gitu ya, bahwasanya ini merupakan perkumpulan dari para pelaku usaha yang ada di Indonesia dengan harapan bahwa perjanjian dagang itu bisa di-utilize semaksimal mungkin. Maka ke depannya dan kami sebentar lagi akan menandatangani juga MOU dengan Kadin dalam bentuk upaya kerjasama tersebut. Kami juga sering sekali melakukan business matching, kita punya perwakilan di 33 negara dalam bentuk atas perdagangan hingga the Indonesia Trade Promotion Center dengan harapan untuk bisa memperluas akses market kita ke luar negeri dan untuk bisa melakukan pendampingan bagi para pelaku usaha yang mempunyai keinginan untuk melakukan ekspor. Lalu kemudian di forum multilateral, Indonesia tetap menempatkan perdagangan multilateral dengan WTO sebagai main pillar dalam stabilitas dan pembangunan diplomasi ekonomi global karena memberikan kepastian hukum, non-diskriminasi, dan akses pasar yang luas bagi 70% arus perdagangan dunia. Indonesia adalah satu-satunya negara juga yang menjadi anggota dari satu-satunya negara, ya betul, yang menjadi anggota dari ASEAN, APEC, BRICS, dan G20. Negara-negara ASEAN lainnya hanya berbagi keanggotaan dengan APEC, dan Amerika Serikat adalah anggota APEC, OECD, dan juga G20. Hal ini menunjukkan Indonesia memiliki posisi yang sangat amat strategis dalam arsitektur kerjasama ekonomi dan politik global, khususnya dalam sistem perdagangan multilateral. Kami melihat betapa luar biasanya pendekatan Bapak Prabowo Subianto hingga Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk memaintain hubungan bilateral yang baik dengan negara-negara sahabat kita, dan kami melihat peran mereka di dalam forum-forum penting yang menunjukkan positioning negara Indonesia saat ini yang sangat amat strategis. Lalu yang terakhir saya ingin menitik beratkan mengenai perdagangan keberlanjutan atau berkelanjutan kita. Kita tahu bahwa perubahan iklim ini nyata, kita tahu banyak sekali bencana alam yang saat ini sedang terjadi juga, maka kami juga mengaturkan dan turut berduka cita atas seluruh korban yang terpengaruh dengan adanya bencana alam ini. Tapi pada dasarnya isu berkelanjutan ini menjadi isu yang sangat amat penting. We have to understand the urgency of this. Dan saya meyakini bahwa kita harus selalu mencarikan solusi yang optimal, dan ternyata kalau kita melihat bahwa perdagangan dan sustainability itu harus berjalan beriringan, dan mengingat bahwa saat ini kalau ekspor produk hijau Indonesia telah menunjukkan tren peningkatan mencapai kurang lebih 8,03 miliar US dollars pada tahun 2024, dan angka ini naik sebetulnya dari tahun 2020 di mana sebelumnya berada di kisaran 7,03 miliar US dollars. Ada sektor-sektor potensial yang bisa kita tap ketika berbicara mengenai perdagangan, termasuk energi terbarukan, pertanian dan kehutanan, bagaimana kita meningkatkan misalnya ekspor dari produk-produk atau komoditas seperti kayu, kopi, kakao, dan juga rempah, hingga manufaktur yang hijau, jadi industri besi dan baja yang ramah lingkungan, yang mulai memenuhi standar internasional seperti EU CBAM. Jadi pada intinya potensinya ada. Bagaimana Indonesia juga selain dari kita mengekspor mungkin yang mentah, tetapi juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita mengedepankan hilirisasi. Jadi misalnya kalau kakao itu sendiri, kebetulan saya baru balik dari Bali ke beberapa perusahaan coklat. Jadi di situ dari bijinya, dari kakaonya, dari buahnya, mohon maaf, itu bisa langsung ditransformasi menjadi coklat yang premium. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita upayakan saat ini, dan kita melihat bahwa marketnya itu ada di dunia internasional. Pada intinya kami berharap bahwa yes, kita harus mencarikan solusi yang terbaik untuk perubahan iklim, tapi di satu sisi juga jangan sampai ini menjadi alasan negara-negara lainnya untuk menghambat potensi kita untuk melakukan ekspor. Maka pendampingan dari negara-negara maju itu juga sangat amat penting, dan harapannya
kita semua bisa menyadari hal itu dan bisa selalu mengedepankan essence dari kolaborasi. Dan yang terakhir mengenai UMKM, karena di Kementerian Perdagangan ada 3 pilar, pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar internasional, dan UMKM bisa ekspor. UMKM berkontribusi kurang lebih 60% dari total GDP kita, dan kami mempunyai atensi khusus terhadap UMKM agar kemudian bisa semakin go internasional. Everything goes hand in hand, dan semuanya bisa terlaksana dengan baik dengan semangat kolaborasi. Terima kasih. I wish you a very successful and productive conference ahead. Mohon maaf sekali, I do apologize that I'm not able to be there in person. Namun semoga hari ini merupakan hari yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, itu adalah video message dari Menteri Roro. Nah, baik, mungkin selanjutnya ya, kita lanjut pertanyaan yang pertama kita, saya berikan kepada Pak Sade, terkait dari analisanya mungkin dari konteks geopolitik ya Pak ya, seperti apa hasil diplomasi ekonomi ini dan dampaknya terhadap Indonesia in a geopolitics. Ya. Terima kasih Mbak Diana, ini pertanyaannya scorecard ya. Tahun pertama Presiden Prabowo. Ini kami dari pemerintah, saya dari pemerintah, Pak Edi juga dari pemerintah. Ini ibaratnya anak mahasiswa UAS hari Senin, habis itu kita yang kasih nilai. Yes. Kasih nilai dosen ya. Itu nanti saya bisa ini. Tapi saya ingin objektif juga di sini. Tapi saya ingin memulai dengan mungkin karena Indonesia ini kita di tengah gitu ya, di antara 2 lautan, di antara 2 benua, di antara gitu ya. Namanya juga Nusantara. Kalau kita semua ingat di awal tahun kita Indonesia ya disuruh memilih, right? Kita disuruh memilih. We, the world, ask us to pick a side, the West or the global South, the yuan or the dollar, right? Open markets atau protectionism. And what President Prabowo has done adalah he is not about choosing a side. Kita nggak memilih side, cuma kita memilih Indonesia. Kita memilih the right thing to do. So, before saya lanjut, greetings Pak Dubes Dato Hasrin, Pak Dubes Belarus, ada Pak Yuza juga di sini. Oh my God, mestinya Pak Yuza yang duduk di sini yang ikut bicara ini. Ada Mas Niwa dan teman-teman, terima kasih. So, saya ngelihatnya dari 4 metrik paling enggak Mbak Diana, kan pertanyaannya itu ya terkait dengan ekonomi diplomasi Presiden Prabowo 1 tahun pertama, dan saya mencoba objektif ya, walaupun saya di pemerintahan tapi saya coba melihatnya dari beberapa sisi. Yang pertama terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, kita ada dual track strategy, right? Kita at the same time kita bergabung dengan BRICS, kita juga on the way ke OECD. Kalau sebelumnya kita mungkin normatif ya, of course kita di ASEAN, regionalism, di APEC, di UN, norma-norma kita ikut shaping gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih ke pragmatic activism, lebih ke multi alignment kita. Dan ada yang mengkritisi ya, oh ini strategic coherence-nya bagaimana, enggak strategis apa semua macam. Saya melihatnya justru flexibility. We're having a lot of flexibility ketika dunia ini terpolarisasi. Jadi itu mengapa kita strateginya dual track, BRICS dan OECD. BRICS and OECD, most countries think itu opposites gitu ya. Tapi kita join BRICS ini memberikan kita source of
new funding, new investment, new markets, non-traditional markets juga. Dan kita juga bisa aligning sejumlah pemikiran-pemikiran kita atau hal-hal yang terkait dengan critical minerals dan commodities dan lainnya. OECD ini ibaratnya, nah ini anak-anak mahasiswa lagi nih, ibaratnya kalau OECD itu kita udah selesai S1 gitu ya. Dan sekarang kita mau ke elite university. Kita mau ke Harvard lah, mau ke MIT lah, mau ke Oxford. OECD, this is the place. Kita leveling up our game menjadi world class, right? Nah, itu metrik pertama, dual track strategy. Saya rasa kita mendapatkan nilai yang tinggi ini. Nilai yang tinggi, mungkin A ya untuk itu. Yang kedua, tadi disebut sama Ibu Roro, the trade trifecta. The trade trifecta, EU, Kanada, Peru. Right? EU largest market of course di Eropa dan untuk Indonesia juga ketiga atau kedua terbesar gitu ya. Kanada ini market pertama di Amerika Utara yang kita ada perjanjian perdagangan bebas. Remember Kanada itu trade-nya dengan dunia itu kalau nggak salah di atas 60% dengan Amerika Serikat. So itu backdoor ke Amerika Serikat juga. Amerika Serikat mungkin proteksionis tapi backdoor-nya Kanada. Front door bahkan sekarang. Backdoor-nya Meksiko. Nah itu. Peru mungkin backdoor-nya agak jauh itu ya. Non-traditional market. Nah ini nilainya saya juga kasih nilai. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga setuju. Bagus juga nilainya. Mungkin A juga. Ya. Yang ketiga, the Trump test. Nah ini Pak Edi nih yang front line nih. Kita dari awal ya, semenjak Liberation Day ya, tanggal 2 April tuh berjibaku. Tektokan waktu itu saya kebetulan di Washington DC sebagai deputi dan Pak Edi di Jakarta yang bagian yang susah-susahnya. Trump test, surviving the tariff. Waktu itu kalau nggak salah pembicaraan awal kita Pak Edi, shall we negotiate or shall we retaliate? Dan kita ada hitung-hitungannya tuh. Kalau kita retaliasi gimana? Nah ini teman-teman industri, Pak Arsyad sama Pak Enrico nih juga hitung-hitungannya bagaimana. Dampaknya terhadap PDB kita seperti apa? Kalau nggak salah 0,5 sampai 1% decrease in PDB. Wah itu artinya apa tuh? 0,5 sampai 1%. Artinya 750.000 sampai 1 juta tenaga kerja kita akan lenyap. Kalau kita did not negotiate gitu talk untuk reducing tarif dari 32 sekarang menjadi 19%. So itu achievement menurut saya. Right? Maksudnya walaupun belum selesai sekarang, tapi is a good path. Is a good path dan nilainya saya rasa cukup bagus. Terakhir, tadi dibicara mengenai CPTPP dan RCEP, ini homework. PR kita ke depannya adalah RCEP oke, kita udah dalam sana, tapi kan secara standar itu masih baseline. Tidak setinggi standar-standar yang ada di perjanjian seperti CPTPP. CPTPP remains the golden standard untuk FTA. Nah itu PR-nya di kita. Jadi saya ngelihat si tarif Trump itu juga ada demand dari Amerika yang standarnya harus kita tinggikan. CPTPP juga begitu, OECD juga begitu. Tapi you know what? We are on the right track. Jadi in summary, Prabowo's first year was defined by speed and pragmatism. Tapi more work to do dalam 3 tahun ke depan saya yakin kita bisa lakukan. So I'll stop there. Thank you. Okay, thank you very much. That's actually very reassuring. Okay, now sekarang kita dengar pendapatnya dari Pak Arsyad tentunya sebagai pelaku dari bisnis ya. Seperti apa insight-nya ini? Makasih Pak. First of all, thank you very much. It's an honor untuk honornya bisa bicara sama di sebelah kanan saya Pak Edi. Thank you, the chief negotiator untuk semua yang ada. Dan tapi kalau bicara please my honor untuk bapak-bapak dubes who are here today dan juga teman-teman semuanya. Kalau pengusaha simple Pak. Jadi pertanyaannya buat pengusaha bagaimana? Ya buat adik-adik semua. Pengusaha mikirnya cuan, Bang. Mikirnya cuan. Gimana to get more cuan? Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, yang dilakukan
oleh pemerintah, oleh bapak-bapak semua ini adalah kita melihatnya 3 hal, yaitu pertama membuka pasar, akses to market. So dengan itu sekarang kita punya akses market yang luar biasa, mulai dari bicara accession process kita di OECD, bicara BRICS, kita bicara semua hal, G20, you name it lah, ASEAN and all. Bilateral agreement, SEPA dan semua, itu adalah access to market, that's number one yang kita pikir. Yang kedua, access to financing. Hopefully dengan ada akses pasar sini, access financing yang kita bisa dapat dari teman-teman kita di luar. Karena we don't have enough money, just doing it ourselves. We need financing, finance dari luar. Yang ketiga adalah bicara mengenai access of technology. We need technology. And so dengan ini kita akan mendapatkan hal itu. Nah akses teknologi ini juga relate terhadap bukan hanya accessing the technology, tapi capacity building. The capacity building of human capital kita. Nah ini this is what we believe bahwa Pak Prabowo has been positioning Indonesia dalam keadaan yang sangat penuh tantangan geopolitically. Yang dimana tadi balik kepada the questioning of belak-belaknya kan Amerika atau Tiongkok. Is in everybody's mind. Yang dimana inilah posisi Indonesia untuk menyatakan bahwa we love you both. We love America, we love China, we love everybody. We just a lover. Okay. So, tapi untuk ini, tapi this we are shadow ini nggak akan selesai. The question of bahwa do you choose China or US? Sorry, to just blunt this to say, sometimes it's bingung. We keep saying we are neutral, and we will say that, and karena itulah posisi kita. And I think Pak Prabowo or bapak-bapak dan ini di pemerintahan is able to position ourselves there. Tapi this is not the end. Karena kalau bicara apa yang terjadi, ini misalnya contoh tadi access to funding. Saya bicara akses pasar, jelas. Baca pasar tadi. Access to funding, nanti apakah question, you want to be with us or you want to be with them? Do you want money from China related or you want from the US related? It's a question. Yang sekarang is always in that conversation of discussion. Kedua, tadi technology. Mau ke chipsnya NVIDIA or using the Chinese chips. Those are real questions. Yang dimana I think we have the privilege to actually work on that both. And how to take this as advantage to us. Tapi in overall, so thanks to Pak Prabowo now, akses to market kita tambah besar, akses to funding kita tambah besar, financing, akses to technology / capacity building terbuka. Now the homework balik lagi, back home. Balik kepada diri kita sendiri. The question of what do we want? Bapak sudah membuka itu. I think all of us must realize, number one, that Indonesia, kita bicara kalau dalam pengusaha ini kan dua, trade, investment. That's it, right? Investasi atau trade, dagang. It's two words sih saya mengatakan. Bicaranya adalah we have to be ready to be competitive. So our competitiveness is important. Number two is our productivity. It is also key important for us. Dan inilah yang harus kita lakukan. Dan Pak Prabowo membawa inisiatif yang dikatakan sebagai dari dicanangkan oleh beliau adalah Indonesia Incorporated. Kalau Pak Menteri Keuangan kita bilang the twin engine katanya. Bagaimana public and private can work together. This is where pertanyaannya how the private sectors can play a greater role. I think it's important to have the private and the public. Dan harapannya, which is already being now dengan pemerintah juga sangat terbuka, the involvement of private sectors. Why? We are the players. We are the one who does it day to day. What is our stumbling block? What are need to be done? Gitu.
Tapi balik kepada competitiveness dan productivity tadi, we have to ask ourselves, pertanyaan pada diri sini, gimana Indonesia bisa kompetitif? Don't take it for granted bahwa kita punya sumber daya alam. Karena pertanyaan yang lebih lanjut lagi adalah, dari sumber daya alam ini kita mau prosesnya gimana, how to be competitive. And then productivity, in all aspect. Tapi manusia is kuncinya. How do we create manusia yang produktif? Karena tadi, competitive and productive, let's take around our neighbors, ASEAN. How is our competitiveness? How is our productivity? Itu adalah pertanyaan yang harus menurut saya kita jawab bersama. It's not just pemerintah, tapi all of us. And this is the realization we must acknowledge. Jadi now ya balik ke rumah nih kitanya sendiri. How can we be competitive? How can we be productive? Kenapa? Pertama juga kita bicara pasar. Indonesia itu pasar gede loh. Our population 280 juta. Growing. We love children. Keeps growing. We have what we call bonus demografi, the next, We have all this. Tapi kita harus bisa merawat pasar kita. Jangan kita lupa, harus kita rawat. This is yang kita harus pikirkan bersama, kerjasama. Jadi inilah mungkin nilai-nilai kata-kata gotong royong. Ini nih yang kita harus lakukan. Bagaimana secara gotong royong we can face this. Nah, merawat pasar juga bicara tadi. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa again, we have to be competitive, we have to be productive. Compare dulu lah ke negara itu. Jaga pasar, merawat pasar yang ada di Indonesia. Dan lebih lanjut lagi mungkin, let's do it in ASEAN. Kenapa? Karena ASEAN ini pasar yang besar. Altogether 630-700 juta population. It's huge. It's bigger than EU, of course. Cuman masalah pendapatannya, EU is now higher than us. But this is important. Why? Because saya orang yang percaya bahwa regional supply chain is key to access into a global supply chain. And we learned that during the pandemic. But we just forgot about it. Waktu itu, we all want to work together. So, tadi Pak Edi mengatakan bahwa one of the key factors juga ada dua, salah satunya energi. Karena tadi in all this technology advancement, kita bicara AI dan segala macam, kita butuh energi. Amerika aja defisit kalau ngitungin berapa besar untuk kebutuhan AI-nya di sana. Kita juga, we need that. Kenapa? We need this digitalization, we need this AI. Untuk productivity tadi, competitiveness, untuk efrog. Nah, untuk itu persiapan energi harus dilakukan. Dan Indonesia mempunyai kekuatan itu. If we gabung di ASEAN, so interconnectivity within ASEAN itu jadi kunci. So maybe itu yang saya inikan bahwa sekarang PR-nya di kita. Because Bapak already membuka akses pasar, akses keuangan, akses teknologi, plus capacity building. Itu mungkin. Thank you so much Pak Arsyad atas insight-nya. Yes, dan yang terakhir tentunya kita juga ingin dengar pendapat secara makroekonominya dari Pak Enrico. Ya, terima kasih Pak Arsyad, suaranya bagus banget kayak DJ. Jadi tadi saya terkesima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati dan pikiran kami semua dengan saudara-saudara kami di Sumatera Utara. Mudah-mudahan Tuhan memudahkan jalan mereka dan bantuan dari pemerintah bisa segera. Buongiorno, bonjour, buenas tardes. Itu bahasa wajib di Eropa Pak Edi. When you greet them, guten Tag, guten Morgen. So untuk saya pakai bahasa apa lupa? Indonesiannya oke. Jadi Bapak Ibu, kalau saya sebenarnya tinggal dikit ruang geraknya. Tapi saya akan mungkin perdalam sedikit. Jadi yang pertama, scorecard secara ekonomi. 8% growth is good. Tapi pertanyaannya achievable atau enggak. Jadi saya langsung aja. Kalau untuk deal-deal yang tadi, jawaban saya adjacency matters.
ASEAN adalah partner dagang terdekat. Adjacency, bahasa Jawanya apa, Mbak? Yang deket-deket dulu aja, yang digarap. Nah, tadi pasar domestik kita itu gede, itu perlu diolah. Jadi stimulus yang diberikan harus targeted. 5 sektor, itu ada analisa ekonominya. Food, beverage, logistik, accommodation, construction, and mining. Mining itu yang paling kecil sebenarnya. Tapi most of the banking loans ngalirnya ke sana. Nah, ini urusan lain nanti ya. Tapi first strategy itu kita harus gali, garap, dan bukan rawat, Pak. Tumbuhin domestic based economic growth, baru bisa tumbuh. Kedua, nilai tukar kita tuh kompetitif. Rupiah one of the most competitive in the region. Carilah ekspor dengan bahan baku lokal yang banyak kita ekspor, bukan ke negara maju doang. Aturannya jelimet. When you want to grow 8%, do you find your friends yang grow 10 or 2? The 10% growth is not with China, apalagi US. Mohon maaf, I'm so sorry. Bonsoir, the European, you cannot grow at 10%. Africa, Central Asia, that's where we want to be. Bahan baku kita ekspor ke sana. Dan kerjasama dengan ASEAN, that's strategy number 2. Number 3, financial deepening. Kita punya market terlalu shallow, kecolongan terus sama Singapura. Kita yang bayarin mereka terus, yang kayak negara samping penduduk 5 juta, ya, per kapita 150.000. Di sini berapa? Arsyad 5.000. It's very wrongly targeted for the lack of better word. Jadi, in simple terms, scorecard ekonomi kita masih perlu banyak di brush up. 3 strategi. Olah pasar domestik dengan stimulus yang tepat. Kedua, pergunakan elastisitas ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan. Yang ketiga, financial deepening. Dan menyelimuti semuanya ini adalah eksekusi. Eksekusi gampang ngomongnya. What kind of execution? I leave it you in suspense. Saya ada pemikirannya, tapi I leave it for you later. Thank you. Thank you. Yes, it's good that he leaves us in suspense ya, karena memang masih banyak juga pertanyaan terkait ini semua yang bisa kita dalami. Now, pertanyaan keduanya ini karena semuanya juga tadi kan sempat membahas apa itu FTA dan juga bilateral yang sudah ditandatangani oleh Presiden Indonesia oleh Indonesia gitu ya. Jadi kita akan aku mau tanya selanjutnya itu terkait dari semua itu. Dari BRICS, OECD, CPTPP, dan penyelesaian SIPA dan juga negosiasi tarif dan lain-lain ini kan semuanya sebenarnya membuka peluang yang baru, itu betul ya. Dan juga tapi on the other end itu juga kan sebenarnya ini ya menaikkan tekanan geopolitik pastinya gitu kan ya, on the other end gitu. Nah sebenarnya dampaknya ini sendiri kira-kira itu seperti apa untuk Indonesia di landscape geopolitik dan geoekonominya, dan juga ini bikin positioning Indonesia ini seperti apa sih, meskipun tadi kan sudah dijelaskan bahwa Indonesia memang ya kita kan bebas aktif ya, nah cuman mungkin seperti apa gitu secara lebih rincinya gitu, lebih dalamnya. Silakan. Mau siapa yang mau jawab? Pak Edi dulu. Terima kasih. Oh ya, dan tadi juga Pak Edi sempat bilang ya bahwa memang multilateral ini juga menjadi sesuatu yang sangat panas ya diperdebatkan di kancah di pertemuan-pertemuan internasional ini. Nah, itu gimana Indonesia sebenarnya can navigate through that challenge? Baik, terima kasih. Kalau tadi kita sebut ya, memang multilateral ini saat ini memang sangat sulit. Kami baru kembali dari G20 untuk merundingkan kemarin, nyaris tidak terjadi deklarasi, tapi kita kemudian dorong bisa menjadi deklarasi, karena memang saat itu satu negara tidak ingin hadir dan tidak ingin menyatakan agreement, lalu kemudian ada yang hadir tapi juga menyatakan tidak untuk menyatakan agreement. Nah, tapi kita kemudian olah bagaimana itu bisa menjadi bagian dari deklarasi dengan memanfaatkan bahwa the rule in G20 is no rule. Jadi dia bisa dibangun aturan di dalam G20 sendiri, sehingga Indonesia berkontribusi untuk mengusulkan judul dari dokumen itu dengan ada kata-kata summit dan kemudian ada kata colon di situ untuk memisahkan dua clause
summit itu adalah tempatnya dan Leaders Declaration adalah hasilnya. Nah, kalau saya boleh sharing, mumpung di sini ada Bapak-Bapak Dubes dari perwakilan kantor negara sahabat, ada beberapa isu yang sekarang menjadi multilateral, di multilateral itu panas untuk dibahas. Maka di hari terakhir kita berunding 28 jam itu non-stop, jadi kita nggak boleh tidur 28 jam. Pertama adalah isu mengenai yang terkait dengan sosial dulu, soal gender. Gender ini diperdebatkan karena memang ada negara yang punya pandangan tersendiri, Indonesia punya pandangan sendiri, yang itu tidak mungkin dikaitkan kita harus sama semua. Nah, ini menjadi perdebatan yang sangat tajam, tapi kita kembalikan sebenarnya tujuannya untuk apa kalau kita membahas gender, yaitu empowerment-nya kan. Makanya lebih baik kita bicara di empowerment. Kedua adalah isu energy transition. Ada negara yang masih sensitif untuk mengatakan transisi energi karena itu berhubungan dengan national revenue, sehingga itu masih menjadi persoalan. Di samping itu ada persoalan dari sisi investasinya. Siapa yang berhak untuk melakukan investasi terhadap energy transition? Karena cost of teknologinya masih sangat tinggi. Kemudian yang menjadi persoalan lagi yang kita suka bahas adalah multilateral trading system. Nah, ini panjang, menginginkan adanya reform terhadap WTO, tapi reformnya seperti apa tidak pernah terbentuk, karena yang diinginkan seperti apa, apakah value-nya, apakah prinsipalnya itu tidak pernah disepakati. Lalu juga isu yang menyangkut soal kita kemarin memasukkan unsur critical mineral. Kenapa? Karena ini kembali kepada kebutuhan dasar industri, yaitu basic commodities, di mana sekarang ada satu negara yang sangat dominan, menguasai semua proses smelting, menguasai semua proses enrichment, sehingga itu bisa mengunci global supply chains di seluruh dunia. Nah, ini yang kemudian menjadi pertimbangan yang cukup tajam. Intinya adalah untuk menaikkan produktivitas dalam bentuk eksplorasi, tapi tidak cukup hanya di situ. Yang lebih dipentingkan lagi adalah memastikan investasinya itu memadai sehingga tidak terjadi lack of added value atau added beneficiation dari critical mineral ini. Sehingga negara yang menghasilkan critical mineral itu tidak tertinggal dengan negara yang justru memanfaatkan critical mineral. Nah, ada lagi isu yang juga menarik yang kita dibahas adalah AI tadi. AI ini perdebatannya adalah bagaimana membuat policy-nya. Padahal sebenarnya yang kita khawatirkan dengan saat ini AI ini berkembang adalah adanya bubble di dalam AI karena semua pemain besar mencoba untuk investasi besar-besaran di AI. Yang dikhawatirkan kalau bubble-nya ini burst, maka global stock market akan mengalami masalah yang serius dan itu sistematik. Nah, itu yang belum dibahas di sana. Kalau di Indonesia Pak Arsyad, AI penting. We need AI to remove AI Pak. Artificial intelligence to remove artificial inconsistency. Nah, itu. Jadi banyak hal yang tidak konsisten kita remove pakai AI gitu kan, nanti anak-anak muda yang jagoan di situ. Nah, jadi kita kebutuhan yang penting di dalam persoalan-persoalan tadi ini yang sekarang di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo mencoba sekarang kita petakan. Tidak hanya melihat geopolitiknya, tapi bagaimana menyusun geoekonomik dan geostrategi. Jadi apa yang bisa kita harness dari geoeconomic asset yang dimiliki oleh Indonesia, yang itu dikerjasamakan. Makanya tadi kita munculkan ada critical enabler. Pertama adalah market, udah dibuka nih semua kerjasama. Capital otomatis itu menyangkut masalah bagaimana kita mengelola capital itu bisa masuk. Nah, yang penting lagi adalah selain teknologi, adalah skill and innovation. Nah, ini tanggung jawab nih teman-teman yang masih muda, bagaimana kita menginnovate, mengangkat skill. Karena kalau tidak skillnya naik, kemudian bagaimana kita mau menaikkan inovasi. Sehingga produktivitas tadi akan sulit. Karena kalau produktivitas kita bicaranya adalah teknologi, labor, capital. Nah, kalau teknologi masuk ke dalam capital, itu mudah. Beli aja mesin canggih, dioperasikan, high-tech itu. Tapi kalau teknologi masuk ke labor, lama. Karena itu menjadi high skill. Butuh waktu yang cukup lama. Sehingga kita kerjasama sekarang juga dengan seluruh dunia, bagaimana kita mengeducate, tapi tidak bergantung kepada formal education.
Karena kalau di Indonesia sekarang tuh sebenarnya sudah banyak yang skillnya tinggi tapi tidak tercapture di dalam formal sector. Nah, sehingga akhirnya kalau kita lihat di investasi PMTB itu ada namanya IPR, Intellectual Property Right, sekarang naik. Ya, tapi catatannya adalah property right-nya ini kemana didaftarkan? Karena itu menyangkut royalti. Kalau didaftarkannya ke negara lain, ya berarti nggak tercapture di sini kan. Nah, kalau saya melihatnya ini adalah suatu fenomena Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau di toko kecil beda harganya dengan kalau di lemari esnya hotel bintang 5. Padahal isinya sama, volumenya sama. Kenapa kok bisa beda? Salah satu penyebabnya ya tadi karena masalah ada unsur yang tidak terlihat yaitu skill. Yang tidak bisa dinilai di situ. Nah, inilah yang penting bagaimana sekarang di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kita naikkan ini supaya ada peningkatan skill sehingga bisa mendorong pertumbuhan, otomatis mudah-mudahan 8% bisa kita capai. Terima kasih. Silakan. Ya, Boleh silakan. nyambungin sedikit mengenai Boleh tadi banget. pertanyaan kan geopolitik dan tarif. Sebenarnya kita kerjasama dengan Bloomberg itu ada satu survei bilang justru resiko ini meningkatkan proaktif bisnis strategi yang namanya apa Pak? Nearshoring. Nah itu penting banget. Jadi I'll give you some statistic. Indonesia punya trade dengan China over the past 10 years itu naik secara proporsi dari 14% ke 21%. Intra-ASEAN trade itu stuck di 22%. Apa jenengnya perbandingannya? Dengan EU. EU intertrade is 48%. You know Airbus, semua tahu Airbus pesawat? 80%, 90% of supply chain itu di EU semua. That's how important nearshoring is. Apalagi ditambah dengan dua resiko ini. Yang kedua, USMCA itu 54%. US, Mexico, Kanada, dia trade among themselves. So, menurut saya, yes, it's good to build relationship dan juga trade with everybody, tapi what's in it for us secara ekonomi? Ini sebagai ekonom ya, sebagai diplomat saya fail. Tapi sebagai ekonom, saya cuma nanya itu Pak Arsyad ya, what's in it for us, for growth, for the people, dan untuk kaum-kaum muda gitu loh. Jadi untuk AI tadi Pak ya, sebenarnya artificial intelligence itu yang harus kita jual adalah authentically Indonesia. Yes, betul sekali. Karena kayaknya isu AI ini juga jadi bahasan di mana-mana ya, termasuk di Korea kemarin juga itu kan menjadi salah satu poin bahasan yang pentingnya juga bahwa harus merata juga, harus accessible juga untuk negara-negara yang lain gitu. Nah mungkin Pak Arsyad mau nambahin terkait dari ini dampak dari terbukanya pasar ini sekarang bagi para pebisnis tadi dan juga terkait tarif. Seperti apa responnya gitu dari pasar? Dari pebisnis, dalam konteks ini. Nggak buat kita, tadi kan ya, saya bilang benefiting for us is sangat benefiting for the. Cuman tadi kan kita punya selain di luar kita ada domestic market. Domestic market ini yang juga harus saya katakan kata-kata saya rawat gitu ya. Mungkin ini. Tapi bagaimana menjaga dan juga melihat how can we optimize dari sisi kita sendiri. Karena gini, kalau kita bisa menjaga dan itu menjadi basis fondasi kita. So itu baliknya kalau kita udah punya bisnis di sini, baru kita keluar. Nah jadi akses pasar dan semuanya tadi balik lagi bahwa tadi kan competitiveness, productivity yang harus dijalankan. Betul. Jadi kalau saya bilang bahwa ini segmented. Ya, kalau bicara pengusaha besar yang gede dan segala macam, itu sangat membantu sekarang kan udah to start our access market misalnya ke EU, ke mana ke negara-negara ke Amerika dan lain-lain. Tapi sekarang untuk yang mid cap companies dan juga small companies itu baliknya adalah bagaimana yang ada di sini. Nah inilah yang harus jadi proses kombinasi di antara kita. Nah how to do it, the question of sekarang ini back to the human capital yang tadi dikatakan, karena kuncinya kalau human capital kita enggak, tadi saya setuju banget kalau bicara bahwa skills, kuncinya skills, certification is kunci. Nah ini buat Indonesia, I think this is where we need to focus juga. Contohnya sekarang vokasi ya misalnya, which is semuanya banyak perusahaan swasta melakukan vokasi.
melakukan banyak hal. Tapi standarisasi daripada itu belum ini. Misalnya dari perusahaan A, habis itu saya bawa sertifikatnya, saya ke tempat ini, bisa nggak diterima oleh perusahaan lainnya? It's not there. Nah ini yang menjadi PR kita, karena kunci human capital ini menjadi kunci untuk untuk bagaimana memastikan productivity dan competitiveness kita. Nah vokasi ini yang Indonesia harus melakukan proses standarisasi. I think already on the plate, tinggal mendorongnya. Jadi supaya we have to even relook menurut saya education system kita untuk long terms. Karena supaya apakah vokasi itu masuk bagian di dalam kurikulum kita. Bukan hanya spesifik untuk SMK dan lain-lain gitu. So I just wanna tarik balik kepada diri kita sendiri untuk bicara mengenai human capital development yang kita miliki ini gitu. So balik lagi, kalau positioning market sih is great. Sekarang itu udah kebuka semuanya. Tapi now for all of us, balik lagi tadi seperti Bapak katakan bahwa let's build this. Pokoknya akses sudah kebuka lah, ya kan. Tapi balik sekarang kemana kita secara human capital, in my opinion, we need to focus on that. Jangan dilupakan karena ekonomi itu berjalan bila mana salah satu komponen human capital. And AI dengan semuanya, kalau kita akan ketinggalan. So that's a very key factors untuk kita. Dan we have all the brightest, anak-anak generasi muda dan semuanya. Karena ujung-ujungnya balik-balik semua ini apa sih? Jobs kan? Jobs. Nah jobs ini menjadi kunci buat kita. Karena kalau enggak perputaran ekonomi uang itu enggak akan ada. Dan today our market is mostly domestic rather than export loh. It's 75% actually lebih domestic. Export 25%. Jadi kalau bicara mengenai misalnya Amerika, US, the way we look at it as is important geopolitically. Geoeconomically, sorry, 10% kali 20% is like 2.5%. Itu yang kita ini. Sebetulnya, tapi karena geopolitiknya, of course we need to care, right? Tapi balik lagi, Pak Presiden sudah membuka itu semua, tapi don't forget, he open up the market and goes back to kata-kata yang tadi Indonesia Incorporated, and that's very important. Nah, saya mau naikin lagi dari Indonesia Incorporated, also ASEAN Incorporated. So this is the two things, public-private partnership, so we can push intra-trade antara ASEAN, and intra-trade antara investment di ASEAN. And tadi numbersnya Pak, intra-trade ASEAN turun loh Pak, this year turun. Nah ini buat saya we need to work on this gitu. We need to work on this. Jadi for the small medium enterprises, I think ASEAN is a key, and for us domestically, jadi kita lihat domestic market, ASEAN market, and then accessing to other markets. So that's how I look at it. Okay, thank you. Ya, mungkin mau nambahin Pak tentang competitiveness among ASEAN itself, I guess. Ya poin terakhir ini tadi bagus sekali dari Pak Arsyad ya, dan dari Pak Riko dan Pak Edi tadi sampaikan intra-trade di ASEAN ini memang kecil nilainya dibandingkan dengan EU ataupun NAFTA, USMCA yang tinggi. Nah persis ya Presiden Prabowo tuh mengetahui bahwa itu adalah suatu permasalahan utama di ASEAN. Sehingga ketika pada KTT kemarin itu yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana memperkuat kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi di ASEAN. Dan hal ini dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo dengan chairmanship dari Malaysia tentunya adalah dengan kita upgrading contohnya ASEAN China FTA. Upgrading kerjasama ekonomi ASEAN kita dengan Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, dan negara-negara lain. Jadi itu semoga Pak Arsyad nanti dalam beberapa tahun ke depan akan membuahkan hasil di mana intra-trade dan investment juga akan lebih besar. Nah tadi pertanyaannya kalau nggak salah ini tekanan geopolitik, kemudian dampaknya apa gitu terkait dengan standar kita dan lain-lainnya. Sama mungkin kompetisinya di antara negara-negara ASEAN gitu kan ya. Ya. Nah kompetisi dengan negara ASEAN, contohnya Indonesia EU siapa itu? Vietnam itu dari tahun 2019 mereka mempunyai suatu preferential trading agreement dengan EU kan. 2019 sampai sekarang kita akhirnya punya Indonesia EU siapa. Jadi itu menghilangkan comparative advantage dari Vietnam via dengan produk-produk kita yang sekarang bisa menikmati hampir 0% untuk lebih dari 98% berbagai sektor di Uni Eropa. Nah itu kan
resolving those issue ya, competitiveness issue itu. Nah kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan OECD contohnya, CPTPP dan lain-lain. Ini ibaratnya kita punya gym membership. Intent kita, oh gue mau nih ke Celeb Fitness atau FTL atau FitHub, whatever lah itu ya. Beli membershipnya. Tapi sekarang pekerjaan kita adalah kita harus rajin pergi ke gym paling enggak 1 minggu 3 kali gitu loh. Paling enggak untuk kardionya, weightlifting dan lain-lain sehingga kita bisa menjadi world class dengan OECD ini. Jadi pain for gain strategy. Dan saya harus nge-greet Dubes FG ini di sini, Dubes Rusia juga. Welcome. Jadi I'll stop there terkait dengan hal ini, Mbak Diana. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, silakan. Sepertinya Pak Enrico ini sudah sangat sabar untuk menjawab. Execution. Tadi semua itu menurut saya setuju 100%. Three things. Jadi kalau setiap kita ganti term of governance, policy berubah, right? There's policy changes. You need some institution yang bisa parallelly independent. Parallel dengan pemerintah, but independent. And that leads to number 2. Harus ada accountability. You need number 1 to do number 2. That's how the execution effective. Yang ketiga, paradigm. Itu harus dirubah. Not for now. Tapi untuk teman-teman yang masih muda ini, termasuk kita masih milenial. The paradigm must be for the next generation. Kalau 3 eksekusi itu, in the right set, 8% is too low. We can go 15%. Wow. Tapi 3 things tadi ya. Ya. Harus parallelly independent. Jadi kalau program sekarang nih, misalkan program, saya nggak usah sebut lah ya Pak ya, tahu sendiri semua ya. Nggak usah disebut kan banyak. Betul. Presiden Arsyad program A, Presiden Made program B, tiap 5 tahun ganti dong. Tapi growth-nya belum ada udah diganti. That's my point. Parallelly must be independent untuk dikawal terus. Yang kedua harus ada accountability-nya. Yang ketiga bukan buat kita, untuk generasi muda yang berikutnya. Thank you. Oke, thank you. Thank you very much. Silakan tolong beri tanda tangan tepuk tangan yang sangat meriah pada para panelis kita hari ini. Ya, untuk tanya jawab bersama saya sudah selesai, tapi saya yakin ini pasti masih banyak sekali ya pertanyaan dari para audiens yang ada di sini. So if there's a question from the audience, please raise your hand. Okay, wow. So many, of course. Ya, aku boleh, how many can I have? 3, okay. So I'm gonna pick 3. Okay, I think Bapak ini, ya silakan Mas ini. Dan Mas ini yang Mas satu-satu dulu ya berarti ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Rum. Background saya adalah lawyer. Mungkin ini pertanyaan untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Izin kami ingin menanyakan sebetulnya untuk generasi muda. Jadi kita tahu bahwa Indonesia sekarang part of, kita sudah scale up, yang tadinya kita hanya mungkin pemain regional, sekarang kita juga sudah pemain global, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya soroti sekarang ini adalah betul tadi tentang kualitas dari SDM kita. Nah, yang ingin kami tanyakan gitu ya Bapak Ibu sekalian, mewakili kami semua yang muda-muda ini adalah mungkin kira-kira standar apa yang harus kami penuhi gitu untuk bisa come up dengan kualitas global, dan juga bagaimana cara kami berpikir, kami yang muda ini berpikir apa yang harus kami perkuat seperti itu, sehingga standar kita pun juga jauh lebih tinggi daripada sekarang. Kita sangat ingin mendukung Indonesia juga untuk menjadi pemain global. Kita nggak mau ketinggalan dalam sisi apapun. Khususnya kami juga pengen gitu ya, kita sebagai anak muda Indonesia itu kita ingin menciptakan AI bahkan yang betul-betul punya ciri khas dari Indonesia seperti itu. Karena kami paham bahwa AI yang dibawa dari luar negeri pun belum tentu bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Jadi kami butuh guidance juga dari para pembicara sekalian, kira-kira apa yang harus kami punya gitu, kualitas apa yang kami harus punya untuk kami bisa
mencapai posisi di mana kita itu betul-betul mencapai standar yang bisa diakui secara global. Terima kasih. Thank you. Sorry, namanya? Saya Muhammad Rum. Muhammad? Muhammad Rum. Rum. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rum. Oke, second question. I saw the guy with a striped shirt. Yes, please introduce your name. Cek. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Agung Prakoso. Saya dari Magister Agung Prakoso dari Magister Kajian Wilayah Eropa, Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan US tarif. Seperti kita tahu, saat ini di US tarif ini Indonesia masih joint statement, belum masuk ke teks. Salah satu yang dua yang sudah masuk ke teks itu adalah Kamboja dan Malaysia. Dan ini mendapatkan kritik yang sangat keras sebetulnya, menjadi salah satu worst deal ever yang pernah dilakukan oleh Malaysia dan Kamboja. Kenapa? Karena ada 400 halaman dari perjanjian tersebut, kemudian tarif yang turun hanya 19%, tetap mendapatkan 19% tarif. Salah satunya keuntungan bagi Malaysia itu hanya penghapusan 1.700 produk untuk 0%. Itu pun 700 di antara produk itu memang tidak ada di pasarnya Amerika Serikat. Sehingga itu percuma juga sebetulnya. Dan 1.000 di antaranya itu akan masuk ke, sudah ada daftar tarif dari Biden dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya ini akan jadi salah satu deal yang cukup buruk sebetulnya. Sorry kalau tadi ada yang berhormat Duta Besar Malaysia. Tetapi ini memang ada kritik dari masyarakat sipil di Malaysia sana juga terkait hal itu. Kemudian juga Malaysia mungkin memang punya 10% perdagangan ke Amerika Serikat, itu pun semikonduktor. Semikonduktor pun katanya akan tetap dapat kena tarif 100%. Jadi ini salah satu deal yang cukup buruk sebetulnya untuk Malaysia. Dan kemudian juga sudah dapat kritik dari Tiongkok. Barusan saya baca ada kritik dari Tiongkok terkait dengan kepersetujuan Malaysia dan Kamboja terkait dengan deals ini gitu. Nah, Indonesia sendiri seperti apa Pak ketika kira-kira untuk kedepannya? Kami melihat bahwa sebetulnya kan di Amerika Serikat sendiri deal ini akan dibatalkan oleh Supreme Court gitu kan di akhir tahun ini kabarnya. Dan itu pun juga pada akhirnya kalau kita sudah sign itu akan menjadi kerugian menurut saya. Dan bahkan walaupun kita baru joint statement dan itu belum sah untuk kita lakukan ya. Dari joint statement itu sendiri sudah cukup banyak teks-teks yang menurut saya akan membebani Indonesia. Sebagai salah satu contoh itu terkait dengan FDA. FDA recognition, Food and Drug Administration recognition. Jadi BPOM itu nanti tidak perlu, uji klinis di BPOM tidak dilakukan kalau sudah ada sertifikasi dari FDA. Kemudian juga ada Special Report 301. Ini adalah keluhan Amerika Serikat terkait dengan penegakan HKI di Indonesia. Hak cipta, paten dan lain sebagainya. Ini juga akan diselesaikan di dalam Indonesia-US tarif. Jadi ini menjadi kayak semacam tuntutan demand yang sangat besar dari Amerika Serikat terhadap penerapan tarif di Indonesia. Ada kerugian di situ. Okay, yang kedua, satu lagi, ada dari Indonesia EU CEPA. Indonesia EU CEPA kita udah sign, kira-kira kapan itu akan mulai masuk ke tahap ratifikasi dan entry to force. Pertama juga karena Indonesia EU CEPA ini juga memiliki demand yang sangat besar kepada Indonesia. Pertama, kalau Pak Arsyad tadi menyampaikan kita membutuhkan transfer of technology gitu Pak ya. Ternyata di bab investasi itu ada namanya requirement untuk supaya tidak melakukan kewajiban menerapkan transfer teknologi kepada Indonesia. Itu kan akhirnya menjadi kegagalan juga atau mungkin menjadi kerugian juga kalau kita tidak ada desakan untuk melakukan transfer teknologi seperti itu. Kemudian juga ada di bab Trade and Sustainable Growth Development (TSGD). Di bab itu ada beberapa klausul yang kemungkinan besar akan membuat menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan ekspor. Karena kalau kita tidak memenuhi standar-standar pembangunan berkelanjutan bagi Uni Eropa gitu. Selain daripada itu, EU CEPA juga berbenturan dengan CBAM. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wakil Menteri, CBAM dan juga UDR. Itu juga akan menjadi penghalang. Gimana kira-kira taktik terkait ini? Dan mungkin pertanyaan kepada Bapak pengusaha, kira-kira apa sebetulnya harapan dari EU CEPA ini sendiri? Apa yang ingin kita lakukan di EU CEPA ini sendiri? Apakah kita ingin benar menarik investasi masuk? Dan selain itu juga di investasi akan ada ISDS setelah ini entry to force. ISDS itu Investor State Dispute Settlement.
Jadi akan ada investment court system di mana investor dari Uni Eropa kalau ada beberapa aturan di Indonesia yang merugikan mereka itu akan menyulitkan, akan bisa digugat pemerintah Indonesia. Terakhir CPTPP. CPTPP ini Amerika Serikat udah keluar dari CPTPP. Sudah lama keluar dari CPTPP. Kenapa Indonesia masih harus join CPTPP? Kalau memang targetnya adalah standarisasi golden standard, FTA golden standard tata kelola, kenapa tidak kita cukup naikkan saja standar tata kelola kita atas dasarkan Bapak Ibu pengusaha misalkan, atas dasarkan masyarakat sipil ataupun dasarkan dari teman-teman akademisi, sehingga kemudian ya tidak perlu comply dengan CPTPP, kita sudah menerapkan standar itu, termasuk juga nanti di OECD. Itu aja. Terima kasih. Thank you so much Mas Agus Prakoso ya. Wow, that's a very lengthy question. Baik, aku buka satu lagi. Gender balance, yes, true. I'm gonna ada perempuan mungkin, sorry I have to look up. Yes, there's 1, 2. Oke, Mbak ini deh. Ya, silakan. Baik semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Latifah Syariati Pasha dan di sini ada hal yang ingin saya tanyakan, mungkin masih berkelanjutan dengan yang disampaikan sama Mas Muhammad Rum sebelumnya, bahwa skill development itu memang sangat amat diperlukan untuk kita generasi muda sebagai pemegang estafet selanjutnya. Namun sebagaimana yang kita lihat bahwa potensi-potensi atau misalkan pelatihan-pelatihan yang cukup affordable yang untuk kita jangkau itu masih sangat kurang. Mungkin apakah ada solusi dari baik pemerintah yang akan bekerja sama dengan teman-teman sektor swasta yang akhirnya bisa mendevelopment kemampuan dasar untuk generasi selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Latifah pertanyaannya. Oke, untuk sesi pertanyaan kali ini saya tutup dulu ya. Jadi nanti kalau mau bertanya nanti di sesi selanjutnya. Oke, so on the first session, pertama kita punya pertanyaan dari Mas Rum, Mas Muhammad Rum ya. Jadi Mas Rum ini bertanya bahwa dia sebagai anak muda juga, dia bertanya kayak gimana sih caranya anak muda juga untuk scale up agar bisa mengejar gitu ya, mengejar keterbukaan market dan kemajuan ekonomi atau ambisi Indonesia ke depannya gitu. Mungkin silakan, siapa yang mau jawab dulu ini? Pak Arsyad sepertinya ini. Saya jawab 2 menit dulu Oke, boleh Pak Enrico. Ini makro dulu ya. Sure. Pertama, industri manufaktur kita yang harus jadi tulang punggung itu masih bobo. Jadi pertama dibangkitin dulu, confidence naik. The strongest global player is the strongest local player. Kalau main bola nih Pak ya, timnya masih ngoper bola miss gitu, maaf ya Pak ya, bisa masuk, itu nggak World Cup. Ya, so it's clear. Pak, you can check that ASEAN itu non-systematically trading partner, betul? Ya, unratified by Congress, betul? So, all this deal adalah transactional. What does it mean? It can change tomorrow. Si Trump bangun lehernya sakit, cancel itu 19%. My point, be practical. Yang ketiga, pakai AI itu sekarang very cheap, marginal cost-nya 0. Copilot Ibu, sorry Mbak, apa? Kuliah apa kalau boleh tahu? Kuliahnya, misalkan hukum. You just type in Copilot, ya, explain section 301. Dia keluar. Jadi sebelum masuk kuliah, kita udah siap, itu akan close the gap of education. Tadi betul sekali Pak Arsyad, vocational itu adalah key. Jadi yang pertama, be a strong local player in manufacturing, be transactional untuk us, and be smart in using technology. Oke, thank you so much Pak Enrico. Wow, it's very good. Langsung kejawab semua ya, tiga-tiganya ya. Oh enggak? Cuma makronya aja, yang lain lebih mumpuni. Siap, tapi 3-nya sudah dapat ya semua jawabannya. Nah sekarang mungkin ada yang mau menambahkan untuk pertanyaannya Mas Rum ini? Terkait, jadi bertanya gimana untuk skill development-nya supaya bisa mengejar nih ambisi Indonesia? Oke, kalau bicara itu sekarang for us, right? Kalau bicara tadi, I was talking about standards, right?
menaikkan Actually, standar. kenapa salah satu yang tadi bicarakan adalah why do we come into OECD, right? Pertanyaannya adalah the OECD itself or the process itself, right? I think it's important the process itself or the extension process is very important for us. Why? Itu membuat banyak hal. Pertama, of course, diregulasi. Tapi at the same time, how do we prepare ourselves with all these international standards yang dikatakan tadi kalau bicara standards gitu. Jadi semua itu whether it is what standards or what kind of, let's say you have this perjanjian dengan Amerika dan semuanya. Buat saya tadi, okay, it's great, everything is good, right? But let's go back to ourselves. I'm just saying that let's focus, adik-adik semuanya, teman-teman semua. Focus on ourselves. What can we do? Okay, and focus on looking at first bahwa yes, we already have market nih nantinya, but let's be strong domestically. And then how to go from domestically to regional, from regional to others, right? Karena tadi saya membagi itu bahwa pengusaha ada pengusaha yang besar banget, pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Nah, kalau pengusaha udah besar banget, itu yang bisa langsung buka pasar kemana-mana dan segala macam. Tapi kalau bicara small medium enterprises, focus on domestic market. Lalu bicara ke regional market, and then you go, there's a steps gitu ya. Nah, jadi kalau dan untuk mengusi itu semua, balik-balik tadi kan, key-nya adalah in my opinion human capital. Human capital vokasi. Caranya gimana? Number one, I think sekarang sudah banyak masalah vokasi, anywhere. Salah satu yang mungkin menjadi low hanging fruit for me sih, saya ngeliatnya ya. Karena kan gini, at the same time we have to create this market domestically yang harus berjalan. Ujung-ujung itu adalah masalah daya beli, ujung-ujungnya adalah masalah cuannya. Bisa nggak ada yang bisa dikatakan. Nah, untuk itu, I think one of the best thing is karena menjadi the biggest chance we have is actually jobs. And so I think the investment climate that has to be pushed so that kita bisa create jobs. But the second one, which is low hanging fruits, is actually migrant workers. Bagaimana kita bisa memperkuat dan Indonesia teman-teman bisa menjadi jobs di luar untuk apa? Untuk mendapatkan a new paradigm. Bicara more skills yang juga tambah ini, experience yang ada, betul Pak. But at the same time, you know that kalau misalnya kita untuk investasi itu perlu waktu untuk dapat lapangan pekerjaan. Ini lapangan pekerjaan udah ada di luar. It's just we need to push dapat pekerjaan. Akhirnya apa? Uang, bagaimana memastikan uang itu kembali? Yaitu apa? Pengiriman ke dalam dan membangun yang namanya Indonesia. And I think we have to take all this. Jadi balik bebenah diri kita sendiri, let's think about jobs, think about skills, think about how to accelerate upskilling dengan cara apa? Tadi kalau belum siap di sini jobsnya, don't worry, go find workers di luar dulu, migrant workers, and come back. And then dengan begitu kita membangun capacity building di sisi kita. So that's how I see it. Tapi jangan terlalu kaku dengan masalah standarisasi dan semuanya. At the end of the day, tadi kalau misalnya standar ya, bicara standar migrant workers contohnya mau ke Jepang, mau ke Australia, mau kemana bisa beda-beda. Saya udah harus fokus on the country. Kalau kita mau ngirim ke sana, fokus on that standard, masuk. I'm just being pragmatis ya, supaya kita jangan terpaku dengan segala macam standardization. But it's good that the accession of us to OECD and so forth create us to bisa naik kelas, memikirkan bagaimana deregulasi dan juga urusan lainnya. Maybe perhaps that I would. Actually, unfortunately, we are running out of time. Unfortunately, I know that you have a lot of questions, like 4 of them, but unfortunately, we don't have time to answer that. So thank you very much, everyone, for coming. If I can summarize all our discussion today, intinya bahwa memang market sudah terbuka, berarti opportunity bagi Indonesia semakin terbuka lagi, tapi tentunya adalah sebaik apa kita bisa merespon itu semua dan seperti apa resiliensi kita terhadap segala tantangan yang bisa terjadi ya. Okay, so thank you very much everyone, and sekali lagi tentunya tolong beri big round of applause for all the panelists. But yes, yeah. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panelis dan juga moderator.
Sebelum sesi ini berakhir, saya mau mengundang seluruh panelis, speakers, dan juga moderator untuk maju ke depan. Sebagai bentuk apresiasi dari Dr. Dino Patijal dan juga FPCI, kami akan memberikan cenderamata kepada seluruh panelis. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kontribusi dan partisipasi Bapak Ibu dalam CIFP 2025. Silakan PIC sesinya memberikan kepada seluruh panelis, moderator, dan juga seluruh pembicara yang hadir. Kami akan lanjutkan dengan foto sesi bersama seluruh panelis yang ada di depan untuk dokumentasi untuk harap bersiap. Baik, kita mulai sesi foto bersama dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada seluruh panelis dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi seluruh speakers yang sudah hadir. Kami persilakan juga untuk para speakers untuk bisa meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Hadirin mohon tetap berada di ruangan agar flow tetap kondusif. Terima kasih kepada seluruh hadirin. We kindly ask all attendees using the interpreter devices to return them either to the table or at the front of the room. Thank you.